dengan NIM 2311050092 dari kelas 5 IPIC. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk penggunaan aplikasi Foxit PDF untuk memenuhi mata kuliah manajemen perpustakaan digital. Langsung saja kita masuk ke video tutorialnya, yaitu sebelumnya dengan dosen pengampu Ibu Badriatul Alfanila SIPMA. Nah, di sini tutorial yang akan saya berikan, yang pertama itu saya sudah memiliki filenya, kemudian di bagian Foxit PDF Editor Pro kita klik kanan, kemudian kita tunggu sebentar hingga yang hijaunya ini full sampai ke ujung. Nah, di sini udah terekstrak filenya tadi, kemudian kita buka file Foxit PDF Editor. Ini kita buka ya. Oh ya, sebelumnya kita ekstrak here dulu yang bagian jamu seperti sebelumnya hingga file hijaunya ke ujung. Setelah itu kita double klik Foxit PDF Editor untuk menginstalannya. Klik Quick Install. Nah, di sini bagiannya kita centang sebelah kiri dan sebelah kanan tidak dicentang. Setelah itu kita tunggu untuk proses penginstalannya. Untuk penginstalan ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita harus sabar untuk mendapatkannya. Selanjutnya kita klik video editor, lalu kita klik lagi jamu. Nah, di sini kemudian kita klik lagi Ctrl terus ditahan, lalu kita klik kanan, kita copy. Setelah kita copy, kita ke bagian properties.
PDF editor. Di sini ada folder hasil ujian. Nah, di dalamnya itu terdapat instruksi untuk kita pengerjaannya. Nah, yang pertama itu kita akan mengkonversi PDF, yaitu di sini ada tugas akhir diploma 3, kemudian kita klik kanan, lalu kita convert to PDF. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Setelah itu kita klik organize. Nah, ini filenya sudah dijadikan PDF, lalu kita save saja ke dalam folder yang sudah kita sediakan tadi. Kita simpan di folder hasil ujian. Kita taruh di A, bagian A yaitu konversi PDF. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu di bagian tugas akhir diploma 3, lalu kita copy dan kita berikan watermark. Cara untuk memberikan watermarknya, di sini kita selanjutnya kita lanjut ke bagian 2, di bagian organize, watermark, kemudian kita klik ADD. Nah, ini kita klik file, close. Kita turunkan menjadi 25 supaya halus watermarknya. Kita klik bagian Appear Behind Page, lalu kita klik OK. Kita save. Lanjut kita copy, kita paste ke bookmark.
belakang. Kemudian kita lanjutkan ke B, bagian rumusan masalah. Kita copy dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan bagian yang C juga seperti ini. Tambahkan bagian B seperti ini. Tambahkan bagian E. Lanjut kita tambahkan bagian F. Kita tambahkan bagian G. Nah, setelah itu di bab 2 kita kopikan juga bagian landasan teori. Kita copy bagian koleksi perpustakaan dengan tambah tadi. Kemudian yang bagian B juga bagian pengertian pengembangan koleksi kita tambahkan juga. Hingga sejajar dengan bagian A tadi. Lakukan hal yang sama hingga seterusnya. Bagian C juga seperti itu, kita copy, kita letakkan ke bagian bukanya. Bagian D juga seperti itu, kita tambahkan, kemudian kita letak di bookmark. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, bagian metodologi penelitian. Kita copy, kemudian kita tambah bookmarknya. Kemudian kita copy lagi bagian A dengan geser sedikit ke kanan. Masuk ke bab 4, bagian hasil pengembangan. Kita copy, kita klik dan masukkan ke dalam bookmarknya. Kita tambahkan ya, bagian A kita tambahkan juga, bagian B kita tambahkan ke bookmarknya. C bagian D hasil penelitian kita copy, kita tambahkan ke bookmark. Kemudian kita copy bab 5 bagian penutup, kita tambahkan, kita sejajarkan dengan bab-bab yang ada sebelumnya. Kemudian kita copy bagian kesimpulan, kemudian kita tambahkan ke bookmark lagi. Lakukan hal yang sama juga dengan bagian B, bagian saran. Kita letak di bawah bagian kesimpulan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita copy bagian daftar kepustakaan. Kemudian kita tambahkan bookmark. Setelah selesai langsung saja kita save. Lalu kita copy, kita ekstrak. Nah, pas kita ekstrak, itu kita masukkan ke bagian C, kemudian bagian D, filenya
klik bagian contoh file skripsi atau contoh tugas akhir diploma 3. Nah, kemudian kita kelompokkan halaman awal berdasarkan babnya. Halaman awal kita klik save, lalu kita shift panah ke samping sampai halaman 9, kita klik kanan, kita klik extract page, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita save, lalu kita ubah namanya menjadi halaman awal, lalu kita save. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama dari halaman 10 bab 1 sampai halaman 17. Kita klik kanan, kita klik OK, kemudian kita klik save. Setelah itu kita ubah namanya menjadi bab 1. Kita klik save. Setelah itu halaman 18 sampai dengan halaman 30. Extra page, kita klik OK, kemudian kita klik save. Setelah itu kita ubah namanya menjadi bab 2. Kita klik save. Bab 3 sampai bab 35 kita extract page, kemudian kita klik OK, save, dan kita ganti namanya menjadi bab 3. Selanjutnya kita lanjut ke bab 4. Sampai halaman 51. Kita klik extra page, OK, kemudian save. Setelah itu kita ganti file namanya menjadi bab 4 dan kita save. Selanjutnya dari halaman 55 ke 56 kita klik extra page, kemudian kita ganti namanya. Nah, di sini sudah kita kelompokkan dari bab awal, dari bab 1 sampai terakhir.
Kemudian instruksi selanjutnya yaitu combine PDF file terbuka dan tertutup. Langkahnya, filenya yaitu halaman awal, bab 1, bab 5, dan halaman akhir. Langsung saja kita klik kanan, bab 1, halaman awal, dan juga bab 5 halaman akhir. Setelah itu kita klik kanan, langsung kita klik combine file, kita klik. Nah, jika sudah, ini tampilannya. Kemudian kita klik combine files, kita klik combine. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita save. Kita ubah namanya menjadi file terbuka. Setelah itu kita masukkan ke combine file yang tadi. Langsung saja setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan membuat file tertutup. Bagaimana sih caranya? Nah, untuk file tertutup itu isinya adalah bab 2, bab 3, dan bab 4. Kemudian kita klik kanan, kita klik combine file. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik combine file, terus kita klik combine. Setelah itu langsung saja kita save. Dan kita ubah namanya menjadi file tertutup. Kita klik save. Nah, selanjutnya kita klik combine. Di combine apakah sudah terupload keduanya. Nah, di sini sudah ada dua file, yaitu file terbuka dan juga file tertutup. Nah, file yang sudah kita kelompokkan tadi halaman awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan halaman akhir. Nah, untuk instruksi selanjutnya yaitu combine file PDF terbuka dan tertutup. Langkahnya halaman awal, bab 1, bab 5, dan halaman akhir. Langsung saja langsung combine file. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu sebentar, jaringannya nge-lag. Nah,
kita lanjut untuk masuk ke bagian metadata PDF, file terbuka dan juga tertutup. Langsung saja kita masuk contohnya di combine file. Kita double klik bagian file terbuka di command file tadi. Lalu kita klik file, properties. Nah, di sini langsung muncul metadata yang akan kita buat, yaitu adalah Python. Python ini kita buat judul skripsi, title, tugas akhir diploma, lalu kita copy saja judul skripsinya. Kita klik Ctrl C, kemudian kita buka file lagi. Nah, di sini kita paste saja. Selanjutnya ada subjek. Subjek ini kita buat ilmu perpustakaan. Selanjutnya yaitu kreator. Kreator ini kita buat menjadi Microsoft Office 2011. Nah, untuk author ini adalah pengarang dari skripsi yang kita buat. Untuk pengarangnya yaitu kita bisa lihat di cover judul skripsi tadi, yaitu Hanifah. Kemudian kita paste. Nah, di sini sudah ada produsernya. Kemudian bagian keywordnya pengembangan koleksi perpustakaan, karena itu ada terletak di kata kunci abstrak. Kemudian kita kembali ke kita save terlebih dahulu. Kemudian kita view PDF. Kita buka lagi. Kita klik file, lalu properties. Jika sudah yang description tadi, kemudian kita klik yang bagian initial view. Nah, di sini kita ambil bookmark panel and page. Kemudian kita kembali ke home. Lalu kita langsung save. Nah, kita kembali lagi ke file. File terbuka yang tadi kita copy saja. Setelah itu kita paste. Selanjutnya bagian security password. Nah, kita ngambil di combine file tadi untuk file tertutup. Nah, untuk file tertutup kita klik home. Setelah itu text. Setelah itu klik secure document, lalu klik yang paling atas. Nah, di sini akan nampak
tampilannya, kemudian kita klik add dokumen, kita buat passwordnya. Setelah itu kita ulangi di bagian sebelahnya, kita klik permission, lalu kita centang yang atasnya, kita klik. Nah, di sini sudah terdapat filenya tidak bisa terbuka lagi. Lalu kita klik saja OK. Kita klik OK lagi. Kita save. Kita klik file. File tertutup tadi kita copy, lalu kita paste di bagian security password tadi. Jika sudah, kita lanjut bagian konversi PDF A, bagian H2. Langkah-langkahnya untuk konversi PDF-nya yaitu kita buka file yang tadi. Setelah itu kita klik Save As. Lalu kita klik Browse. Kita masukkan file tertutupnya. Ke bagian file yang sudah kita buat tadi, bagian folder UTS Volksheet PDF Editor. Masukkan ke bagian H2. Setelah itu kita klik open dan kita save. Oke, that's all friend. Bye bye.